Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Udah hampir 2 minggu nih gua nggak upload video karena ada momen lebaran ya kemarin, dan dari gua pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys. Wah, kalian pastinya udah pada kenyang liburan dan udah saatnya kita back to work ya. Oke, di video kali ini kayaknya gue mau share aja buat kalian 8 rekomendasi film bencana alam paling seru dan menegangkan versi gue ya. Ya, langsung aja gue mulai dari film pertama, ada Tidal Wave. Ini adalah film Korea guys. Terkadang film ini juga sering disebut sebagai film berjudul Hyundai. Jadi kalau kalian searching di Google, film ini judulnya bisa Tidal Wave, bisa juga Hyundai. Menceritakan tentang seorang ahli geologi yang sudah memperingatkan akan terjadinya mega tsunami di pantai Hyundai, namun malah diabaikan oleh pemerintah dan akhirnya menjadi kenyataan. Makanya judul film ini juga disebut Hyundai, soalnya lokasi terjadinya tsunami di pantai Hyundai. Wah, kalau kalian lihat tsunami yang ada di film ini itu bener-bener mega tsunami guys, dan efek CGI-nya luar biasa sih. Film ini dirilis pada tahun 2009. Next, di film kedua ada Into the Storm. Film ini menceritakan tentang sekelompok pemburu badai yang merekam tornado terdahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya di Oklahoma. Bagian menarik dari film ini, hampir semua adegannya direkam dengan gaya found footage guys. Jadinya kelihatan real banget, dan seingat gua ini adalah film angin topan pertama sejak film Twister 1996 di era modern serba digital kayak sekarang ya. Film ini dirilis pada tahun 2014. Lanjut, di film ketiga ada Knowing. Nah, konsep cerita film ini unik guys. Beda dari film-film tema bencana alam pada umumnya. Kalau film bencana alam lainnya biasanya kan mengekspos angin topan atau gempa bumi lah atau tsunami, banjir lah. Sedangkan untuk film Knowing ini, kalian nggak akan melihat adanya bencana alam kayak gitu. Karakter protagonis di film ini namanya John, yang diperankan Nicolas Cage. Nah, apa yang kalian lakukan kalau kalian menemukan kapsul waktu berisi angka-angka misterius yang ternyata berupa ramalan akurat bencana besar, termasuk jumlah korban jiwanya dalam 50 tahun terakhir seperti yang dialami John? Kurang lebih seperti itu guys plot ceritanya. Film ini dirilis pada tahun 2009. Kemudian di film keempat ada Deepwater Horizon. Ini adalah kisah nyata tentang para pekerja di pengeboran minyak yang berusaha bertahan hidup dari bencana ledakan besar dan kebakaran akibat malfungsi beberapa mesin. Film-film true story kayak gini selalu menarik sih buat ditonton, termasuk gue sendiri. Gue suka banget sama film-film true story kayak gini guys, soalnya jadi kayak real aja. Ya berarti kan film-film true story itu beneran pernah terjadi di kehidupan nyata. Kalau kalian termasuk yang suka film-film true story nggak? Coba kalian komen ya. Film ini dirilis pada tahun 2016. Ya, selanjutnya di film kelima ada The Impossible. Sama seperti Deepwater Horizon, film ini juga berdasarkan kisah nyata guys, yang dialami sebuah keluarga yang sedang asik liburan di Thailand, tiba-tiba diterjang ombak tsunami. For your info, tsunami di film ini adalah tsunami yang melanda Samudra India tahun 2004 guys, tepatnya yang porak-porandakan Aceh. Lewat film ini kita bisa melihat guys perjuangan sebuah keluarga yang berhasil selamat dari tsunami Aceh. Walaupun mereka sempat terpisahkan ya setelah diterjang tsunami. Akan banyak unsur drama dalam film ini. Film ini dirilis pada tahun 2012. Oke, di film keenam ada Greenland, mengisahkan sebuah keluarga yang berpacu dengan waktu masuk ke dalam bunker evakuasi sebelum komet raksasa mulai menghantam bumi. Malah sequelnya juga baru rilis kemarin-kemarin ini, sekitar awal tahun inilah rilisnya. Judulnya Greenland 2 Migration. Tapi gue sendiri belum sempat nonton sih film sequelnya. Film Greenland ini dirilis pada tahun 2020. Next, di film ketujuh ada San Andreas, bercerita tentang perjuangan Ray, seorang pilot helikopter penyelamat yang berusaha menyelamatkan mantan istri dan anaknya setelah California dihantam gempa bumi terdahsyat. Sosok Ray di sini diperankan oleh Dwayne Johnson. Selalu bagus sih emang film-filmnya dia ya. Nah, kalau kalian nyari film bencana alam yang dari awal udah langsung explore bencana-bencana alamnya, film ini guys yang kalian cari.
Soalnya dari awal film sampai film selesai intens banget adegan bencana alamnya dengan efek CGI-nya yang keren banget. Tapi yang gue kurang suka di film ini ya justru di karakter Ray ini. Emang sih dia jadi karakter jagoannya di film ini, tapi terlalu superior banget guys. Saking superiornya di salah satu scene, dia berhasil melewati rintangan tsunami, cuman naik kapal boat. OP banget kan ya. Tapi overall, film ini tetap enjoy buat ditonton. Film San Andreas dirilis pada tahun 2015. Dan terakhir ada Twisters, berfokus sama Kate, seorang mantan pemburu tornado kembali dihadapkan dengan trauma masa lalunya karena harus berhadapan dengan tornado terdahsyat dalam sejarah. Berbeda sama Into the Storm, Twisters ini plot ceritanya hampir mirip sama Twister 1996. Bedanya cuma tipis, say. Soalnya Twisters ini sebenarnya stand alone atau sequel mandiri dari Twister 96. Visualnya pun lebih megah dibanding Twister 96, soalnya efek CGI juga udah disempurnakan di film ini. Kalau mau di head to head, dua-duanya sama-sama keren sih. Kalau dari visual efek lebih unggul Twisters. Tapi sayangnya Twisters nggak punya original soundtrack yang ikonik seperti di Twister 96. Itu aja sih perbedaannya. Masing-masing punya plus minus lah, dan Twisters ini dirilis pada tahun 2024. Oke guys, itulah 8 rekomendasi film bencana alam paling seru dan menegangkan. Seperti yang kalian tahu ya, makin kesini makin jarang ya film-film bencana alam berkualitas. Setelah era Twister, Volcano, dan T-Speak, Armageddon, Deep Impact, The Day After Tomorrow, kayaknya belum ada lagi film-film bencana alam yang kualitasnya sama film-film yang tadi gue sebut. Memasuki tahun 2000-an baru deh masuk satu persatu film-film bencana alam yang bagus-bagus, terutama 8 film ini guys. Oh ya, film-film yang tadi gue sebutin kayaknya boleh tuh next time akan gue review juga. Ya udah, sampai di sini dulu guys videonya, dan jangan lupa di subscribe buat yang belum. See you guys.